Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Ya, baiklah. Halo. Halo, Dok. Terima kasih. Halo. Halo. Perkenalkan, saya perawat Rida Bayu dari Puskesmas Mekar. Yang kemarin teteh-teteh dan juga ibu berkunjung. Nah, hari ini datang untuk melakukan penyuluhan kesehatan, terutama khususnya untuk kesehatan hipertensi yang sedang dialami oleh Nenek. ibu atau nenek. Nah, sebelumnya untuk memastikan saya akan melakukan sinkronisasi data antara yang kemarin sudah dilakukan dengan untuk yang hari ini. Nah, untuk waktunya mungkin kira-kira sekitaran 20-30 menit, karena selain sinkronisasi data atau pengkajian data, saya juga mau melakukan scoring terhadap permasalahan yang nanti akan kita bahas dan juga prioritas masalahnya. Nah, untuk itu apakah teteh dan juga ibu atau nenek bersedia? Bersedia? Alhamdulillah. Baiklah, kalau itu saya akan melakukan pengecekan di sini nih, tekanan darah kembali gitu. Takutnya ada perubahan yang bisa menjadi lebih baik ataupun harapan gitu ya. Itu tensinya nenek doang. Enggak, nanti tetap semuanya kayak kemarin aja. Dulu buka katanya. Iya, silakan nenek sini. Iya, sebelumnya nanya, kalau teteh-teteh dan juga nenek atau ibu ini emang biasanya cuma bertiga atau gimana? Dari kemarin saya lihat bertiga mulu. Iya, soalnya kan sama-sama kita mana lagi dinas, yang satu tentara, yang satu lagi dia lagi jadi pilot lah di sana. Oh gitu. Iya, lagi ini ada penerbangan jauh. Iya dia. Jadi sibuk. Terus itu juga kadang biasanya kerja ya Mbak. Alhamdulillah, berarti semuanya di sini emang cara keluarga sukses ya semuanya. Amin. Masya Allah. Nah, apa tangannya boleh gini. Nah, Kamu kemarin di tensi berapa di puskesmas? Kayaknya aku normal sih ya. Kalau nenek kemarin emang tinggi sih. Tuh, dia lain. Itu tinggi nek. Itu kak iya. kebalik. Oke. Sabar aja aja. Saya sama kayak yang kemarin, yaitu sekitaran 160 per 100 begitu nih kata Iya. ibu. Baiklah, teteh boleh saya tukeran mau siapa dulu nih yang saya periksa? Kedua nek. Boleh sok. Dulu. Maaf ya. Enggak. Nah, Sok Mbak. Tapi Mama pusing kan sekarang? Pusing aku. Pusing. oke. Pemeriksaannya alhamdulillah selesai, dan untuk teteh-teteh sekalian ini alhamdulillah normal, masih dalam rentang normal gitu, tidak hipertensi, berarti sudah sesuai dengan diagnosa pengkajian yang kemarin dilakukan di puskesmas, yaitu yang dicurigai hipertensi itu hanya nenek saja ya. Selanjutnya saya mau bertanya nih ke keluarga sekalian, boleh ceritain nggak apa yang terjadi dengan nenek selama akhir-akhir ini? Kayak paling nenek suka marah-marah sih sekarang. Kayak dikit-dikit itu ada aja yang diomelin, yang dia ngambek gitu. Gimana Mbak? Iya, ya kurang lebih kayak gitu sih. Kalau dari nenek sendiri, kira-kira gimana? Apa perasaan yang alami akhir ini? Namanya ayo nama suka pusing wae geningan. Pusing. Terus kalau misalkan jalan jauh tuh suka sesek dada teh. Kalau untuk makan ini gimana? Biasa. Biasa aja. Gemes aja sih kalau makan. Oke, baiklah. Tapi nenek tuh itu suka makan asin, Pak. Oh, suka masak. Iya. Makan asin. Dia makan asin. Itu ikan asin. Iya, kebita atuh so. Jadi suka kalau selain asin, kira-kira apa lagi yang suka dimakan atau diminum? Kayak paling itu sih itu doang. Dia paling Dan suka sama asin tuh sama sambal gitu-gitu. Kangkungnya ada suka. Asin, pedas juga lihat. I see. Oke, selanjutnya selain dari diagnosa yang kemarin dilakukan di puskesmas, pernah nggak nenek didiagnosa penyakit hipertensi? Kemarin pas ke dokter kayak apa? Iya, karena kan sering sih. Soalnya kan nenek tekanan darahnya tinggi terus.
Jadi bukan cuma sekali 2 kali ya. Iya ya. Itu udah sering juga ya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Oke. Selanjutnya, nah karena udah sering, pastinya harusnya nenek dan juga tete-tete ini tahu dong kira-kira penyebab ataupun pemicu dari hipertensi ini. Tahu nggak? Tahu, masih ingat nggak? Apanya kemarin tuh cuma cek si dokter nate. Terus yang kita tahu cuma ikan asin doang, katanya kan nggak boleh ya. Iya. Soalnya kita nggak tahu ya. Iya, nggak boleh yang kayak garam-garam gitu. Iya karena yang kita ingat itu doang. Oke. Selain itu, untuk obatnya gimana? Apakah sering rajin untuk minum atau gimana? Atau udah obat teh pahitnya jadi males gini. Oh iya. Minum nate terus dah. Mereka lagi kemana? Tarang aja ngobrol gitu. Iya sih, lebih sering di kamar. Jadi nenek teh harusnya mah tiap pagi Ya. makan obatnya, tapi ya gitu, males teh ya, dan kitanya juga ya. Ya kadang suka lupa. Kadang kitanya juga suka lupa. Soalnya maklumnya kita banyak kegiatan ya. Iya, terlihat Lagi ya. ini ibu persis gitu ya. Luar biasa sekali. Warga sibuk ya. Iya. Oke, baiklah. Nah, itu meskipun emang obat itu pahit dan juga mungkin malah jadi nggak enak, dan meskipun ternyata ini orang-orang sibuk, tapi mohon untuk diingat kalau proses minum obat ini adalah sesuatu yang wajib atau harus. Kenapa? Karena untuk kesembuhan dari ibu tete-tete atau nenek gitu ya. Kan karena kalau misalnya kita nggak minum obat, takutnya terjadi hal yang tidak inginkan. Misalkan contohnya dari penyakit dari hipertensi ini kan bisa jadi stroke yang kayak gitu-gitu. Ya karena pengkajian singkatnya ini udah sinkron dengan yang dilakukan kemarin. Sekarang saya akan melakukan proses scoring dari diagnosa yang udah dibentuk ataupun dibuat kemarin oleh tim kami gitu. Nah, jadi sebenarnya ada 4 diagnosa. Diagnosa pertama itu kesiapan peningkatan proses keluarga, yang keduanya adalah penurunan coping keluarga, yang ketiganya manajemen kesan keluarga, dan keempatnya ketidakpatuhan. Nah, untuk proses scoring nanti saya akan menjelaskan bagaimana proses scoringannya, dan keluarga ini boleh menjawab aja gitu menurut pandangan keluarga, diskusi keluarga itu kayak gimana, skornya berapa. Diagnosa yang pertama itu kesiapan peningkatan proses keluarga. Nah, di kriteria yang pertama itu ada sifat masalah. Nah, menurut teteh dan juga ibu, untuk masalah ini sifat masalahnya itu kira-kira apakah aktual, itu tidak atau kurang sehat dengan skor 3, atau ancaman kesehatan dengan skor 2, atau krisis keadaan sejahtera dengan skor 1. Menurut teteh dan ibu berapa untuk sifat masalah ini? Paling aktual ya yang tiga. Saya aku juga aktual sih. Aktual? Oke. Selanjutnya untuk sifat kriteria yang kedua itu ada kemungkinan masalah dapat diubah. Nah, skor yang pertama itu mudah, itu dengan skor yang 2. Terus ada hanya sebagian dengan skornya 1, dan juga tidak dapat diubah dengan skor 0. Menurut teteh dan nenek berapa ya? Bisa diubah, iya. Bisa diubah? Oke, baiklah. Selanjutnya untuk kriteria yang ketiga, potensi masalah dapat dicegah. Itu dengan skornya 3 itu tinggi, dapat diubah dengan tinggi. Dan juga yang skor 2 itu ada cukup, potensi diubahnya cukup. Dan juga ada yang terakhir rendah dengan skor 1. Bisanya? Ya kayaknya bisa deh. Ketiga ya. Yang skornya gede. 3 itu. Oke, baiklah. Yang terakhir ada menonjolnya masalah. Ini yang pertama itu adalah masalah berat, harus segera diatasi dengan skornya 2. Lalu ada masalah tetapi tidak perlu untuk segera diatasi dengan skornya 1, dan juga tidak ada masalah dengan skornya 0. Ini berapa ya? Nah, tak tuh harus diatasi. Iya yang harus segera diatasi lah, kan kalau tadi udah disebutin juga kalau gak diatasi bakal menimbulkan penyakit lain. Iya. Oke, baiklah. Ngeri banget. Stroke. Amin sih. Selanjutnya ada diagnosa kedua itu penurunan coping keluarga. Oke, proses scoring udah selesai, dan ini sebenarnya udah bisa saya langsung dapatkan hasilnya gitu. Nah, dari hasil pemeriksaan masalah itu didapatkan hasilnya bahwa kesiapan peningkatan proses keluarga memiliki skor yang paling tinggi. Nah, jika saya lakukan pemprioritasan masalah, ini akan menjadi prioritas masalah yang pertama. Untuk itu, apakah teteh dan juga ibu sepakat untuk menjadikan diagnosa kesiapan peningkatan peningkatan proses keluarga menjadi diagnosa yang utama atau pertama untuk dikaji? Sepakat aja sih. Setuju? Sepakat? Iya. Semangat. Oke, baiklah. Lalu sepakat semua ya. Oke, baiklah, karena sesi hari ini sudah selesai, baik waktu maupun juga rangkaian kegiatan yang diperlukannya. Untuk itu, sebelum kita akhiri, saya ingin
mengontak ulang ataupun bertanya ke teteh dan juga ibu untuk besok hari insya Allah saya akan datang lagi untuk melakukan penyuluhan ataupun pendidikan kesehatannya Tentang hipertensi ya? Ya betul, terkait hipertensinya tapi lebih dalamnya gitu. Nah, kira-kira untuk waktunya cuma 20 menit, gak bakal lama, gak selama yang ini. Dan juga tempatnya mau di sini aja. Jadi sini aja ya. Oke, baiklah. Berarti saya anggap teteh dan juga ibu itu setuju ya. Besok saya akan datang untuk mengadakan pendidikan kesehatan. Oke, baiklah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bekerja sama dan saya untuk melakukan penyuluhan. Iya, makasih juga ya. Makasih ya. Pak. Udah mau repot-repot datang ke sini buat ngecek keadaan kita terutama ibu. Ya, nggak apa, ini sudah kewajiban saya. Ya. Kalau gitu saya pamit undur diri. Dan lupa besok saya akan datang. Baik, ditunggu ya Pak. Ya. Mari Pak. Ya. Ya, terima kasih ya Ya. Pak. Mari. Waalaikumsalam. Boleh. Ya. Oh, maaf ya Pak, saya Ya, sampai kerja. nggak apa. Halo, perkenalkan saya Praritya yang dari Puskesmas Mekar yang kebetulan kembali juga udah datang ke sini untuk melakukan penyuluhan. Nah, kegiatan saya kali ini adalah untuk melakukan pendidikan kesehatan yang sudah kemarin kita janjikan gitu. Untuk waktunya sama seperti yang dijanjikan yaitu sekitar 20 menit. Dan berangkat di sini apakah teteh dan juga ibu bersedia? Ya. Bersedia. Oke, baiklah. Sebelumnya kita hari ini akan membahas terkait faktor-faktor pemicu ataupun penyebab dan juga makanan yang boleh ataupun baik dan juga tidak baik dimakan oleh orang dengan hipertensi atau terkena hipertensi. Di sini saya sudah menyiapkan leaflet, mangga boleh dibaca. Sekalian dibaca sekalian saya menjelaskan oleh teteh-teteh. Nah, di leaflet yang pertama, lembar pertama itu bisa dilihat terkait makanan apa aja yang tidak boleh disarankan tidak dimakan oleh orang dengan hipertensi. Juga boleh ya? Terus ikan asin. Asin nggak boleh. Oh, Ikan asin juga terutama karena pokoknya makanan yang diolah atau mengandung kandungan garam yang sangat tinggi NaCl lah dengan hipertensi begitu. Disarankannya untuk makan makanan seperti sayuran, buah-buahan, biskuit juga boleh asalkan tidak diolah dengan garam gitu. Oh, biskuit juga boleh? Boleh, Oh, boleh. biskuit boleh. Soal gak ada garamnya. Garamnya, kayak begitu. Selanjutnya untuk faktor resikonya, ini ada faktor resikonya seperti ada beberapa. Namun yang menjadi utama itu khususnya di ke nenek atau ibu itu adalah faktor usia, karena semakin bertambahnya usia maka pembuluh darah itu akan semakin kurang elastis sehingga menyebabkan kerja jantung itu semakin lebih tinggi gitu, semakin berat gitu. Selain itu adalah konsumsi garam berlebih yang sudah saya jelaskan tadi. Terus ada juga gaya hidup kita sehat seperti tadi minum banyak soda ataupun minum kopi juga itu nggak boleh nenek ibu. Selain itu juga orang yang jarang olahraga memiliki kemungkinan hipertensi yang lebih tinggi juga. Nah, yang terakhir stres. Ini tanda nih sangat sibuk. Kalau semakin stres, resiko hipertensi akan semakin tinggi. Berarti kita juga berisiko ya sebenarnya karena tingkat stresnya tinggi. Iya. Ya belum kita juga masih suka garam ya. Itu harus dikurangi banget kedua hal itu. Gitu. Nah, selanjutnya untuk karena dan gejalanya ada beberapa hal. Contohnya itu adalah seperti kalau misalkan bangun tidur itu kayak seperti blackout, pernah mengalami kayak Ngeblank itu ya? Ya katanya, ya itu. Terus juga ada kadang bisa mengalami pusing ataupun mata yang kayak sakit, itu juga termasuk ke dalamnya. Selain itu juga pusing juga bisa termasuk ke dalam tanda dan gejala hipertensi. Penjelasannya sudah selesai. Nah, dari teteh atau dari ibu ada yang mau ditanyakan? Nah, terus ini jadi tadi jangan banyak yang asin-asin. Iya. Terus ini ke masak teh matinya. Ya masak kurang asinnya. Ya. Iya, biar nggak lupaan gitu minum obatnya tuh kumaha. Nah, yang nggak lupa, kalau saran saya bisa dari teteh atau nenek sendiri kan ada HP itu pakai alarm aja kayak tiap jam berapa di setel untuk minum obatnya kayak gitu. Maksudnya kan Yang jadi orang setel. Ini kan alarm ya? Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau bertanya nih. Kayaknya dari aku cukup sih. Cukup. Udah. Nah, kalau gitu saya mau nanya, kalau dari nenek kira-kira faktor apa aja yang dapat memicu hipertensi? Usia nih. Ya, betul sih. stresnya teh Stres, betul. Ini atunya Ibu kalau ada. Nah. Jangan minum kopi. Nah, mantap kayak gitu. Itu ya, Nek. Bisa, Nek. Kalau dari teteh, untuk kira tanda gejala apa ya yang dapat sebagai hipertensi? Yang blackout. Blackout ya. Terus sama apa ya?
sama sedikit mental tadi saya dengar. Ya. Ya, oke. Nah, Kalau makanannya tadi yang nggak boleh tuh makanin singkong, Iya. makanan tinggi garam, Iya. sama apa sih yang tepung-tepung gitu, Oh. tapi yang tinggi garam pokoknya yang nggak ya, boleh kan. betul. Wow, hebat sekali. Nenek dan juga teteh udah bisa berarti ya, udah paham dengan penjelasan saya terkait faktor-faktor dan juga tanda gejala dan makanan-makanan. Untuk itu, karena saya rasa sudah cukup dan juga sudah berhasil dan semua sesi untuk hari ini sudah selesai. Maka saya pamit undur diri ya. Ya. Iya, baik. Ininya buat kita aja ini teh. Ya, nggak Oh apa. iya, makasih ya. Ya. Kasihnya Ya. Anya. Oh, nah, ayo atuh. Enggak. Makasih ya, Pak. Terima kasih ya.